this shit up. Light this shit up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak ibu tetap bersemangat, tetap sehat, mengikuti pelajaran yang akan diberikan. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Bermain di lingkungan rumah. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Benny dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Benny dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi. Sekarang anak-anak, kita ikuti Benny dan Tiur bernyanyi dengan lagu Berdayung, ciptaan Ate Mahmud. Nah anak-anak, setelah kita menyanyi, hati kita merasa riang dan gembira. Ketika kita bernyanyi, kita akan mengeluarkan bunyi yang beraturan. Bunyi yang beraturan disebut nada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya disebut ketukan. Ketukan pada nada ada 2 ketukan dan ada 1 ketukan. Perhatikan kembali syair lagu yang telah ditampilkan di layar. Panjang pendek nada ada 2 ketukan dan ada 1 ketukan. Nada 2 ketukan kita beri tanda lingkaran, sedangkan nada 1 ketukan kita beri tanda setengah lingkaran. Pada syair lagu yang anak-anak ibu lihat, ada angka 3, di belakang angka 3 ada titik, maka angka 3 ini memiliki 2 ketukan. Angka 2 dan seterusnya, apabila tidak ada titik di belakangnya atau garis di atasnya, maka nada itu memiliki 1 ketukan. Benny bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan 1 buah perahu. Dari teks yang dibacakan tadi, anak-anak ibu dapat menjawab pertanyaan yang pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu kertas? Nah, anak-anak ibu, tentu anak-anak ibu bisa menjawab bukan? Karena anak-anak ibu adalah anak-anak yang hebat. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian, ayah juga membuat 2 buah perahu kertas. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Anak-anak ibu, kita akan melakukan perkalian 2 bilangan dengan cara penjumlahan berulang. Perahu Benny ada 2. Perahu Tiur juga ada 2. Ayah juga membuat 2 perahu. Masing-masing kelompok mempunyai 2 perahu.
2 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Bentuk perkaliannya adalah ada 3 kelompok perahu layar. Maka kita tulis dulu angka 3 di depannya. Kita kali dengan 2 buah perahu yang dihasilkan oleh Beni, Tiur, dan Ayah. Hasilnya adalah 6. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak tetap semangat belajar dan tetap menjaga protokol kesehatan. Terus belajar dengan semangat. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga dalam keadaan sehat, tidak ada satupun kekurangan, dan tetap menjaga kesehatan dengan cara memakai masker dan menjaga jarak. Baiklah, untuk materi kita hari ini tentang 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. 2. Kerjasama dan toleransi antar umat beragama. Gagasan pokok adalah ide utama dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari suatu gagasan pokok. Kerjasama yaitu usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dan toleransi yaitu suatu sikap membiarkan atau memberi kebebasan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Jadi, toleransi dalam beragama berarti memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk memeluk agama berdasarkan kepercayaan dan merupakan sebuah sikap bersedia untuk hidup berdampingan dengan siapa saja yang berbeda keyakinan dengan kita berdasarkan prinsip saling menghormati. Untuk lebih jelasnya, anak-anak ibu bisa membaca uraian tentang kerjasama dan toleransi dalam beragama halaman 57 dan 58. Kemudian setelah membaca uraian tersebut, anak-anak ibu semua menjawab pertanyaan yang ada di halaman 59 bagian 3 dari A sampai E. Sekian dulu yang dapat ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tidak ada satupun kekurangan, dan tetap menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baiklah, untuk materi kita hari ini yaitu tentang bagian-bagian telinga dan cara kerja telinga. Bagian-bagian telinga. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengarkan berbagai macam suara, tetapi tidak semua suara dapat kita dengar. Telinga kita hanya mampu mendengarkan suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Telinga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan lubang telinga, di mana daun telinga ini berfungsi membantu memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga, dan lubang telinga menyalurkan suara ke selaput gendang telinga. Kemudian telinga bagian tengah terdiri atas selaput gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Selaput gendang berfungsi
berfungsi menangkap suara dari lubang telinga. Kemudian telinga bagian dalam terdiri atas rumah siput dan alat keseimbangan. Rumah siput memiliki sel saraf. Rumah siput berfungsi sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran. Kemudian cara kerja telinga. Bagaimana proses sehingga kita dapat mendengar? Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Untuk memahami materi kita pada hari ini, anak-anak ibu bisa mengerjakan tugas halaman 62 nomor 3 bagian A, B, dan C. Sekian dulu penjelasan ibu tentang bagian-bagian telinga dan cara kerja telinga. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Ya, pasti baik-baik saja bukan? Baiklah anak-anak ibu, pada kesempatan kali ini ibu akan membuat sebuah video pembelajaran, yaitu mengenai pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai proklamasi kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di mana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Baik anak-anak ibu, sekarang tolong perhatikan video pembacaan teks proklamasi berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Untuk lebih memperjelas kita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, mari sama-sama kita membaca teks di buku siswa mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Pada penyusunan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo.
Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Sowirjo Wilopo, Gafar Prigodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Baiklah anak-anak ibu semuanya, setelah kita mempelajari membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia tadi, kita akan memahami di mana di dalam teks proklamasi tersebut kita menemukan beberapa kalimat tanya yang bisa kita buat. Yang dimana kalimat tanya itu biasanya disebut dengan adik Simba. Adik Simba dimana yang pertama yaitu apa? Kata tanya apa biasanya menanyakan sesuatu. Yang kedua, di mana? Kata tanya di mana biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian kapan? Kata tanya kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian siapa? Ya, siapa biasanya kita gunakan untuk menanyakan orang. Berikutnya ada kata tanya mengapa. Mengapa itu biasanya menyatakan sebab atau akibat. Kata tanya bagaimana biasanya digunakan untuk mengetahui sesuatu hal atau cara melakukan sesuatu. Tahukah kamu, proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, proklamasi Indonesia yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah negara Indonesia. Baiklah anak-anak ibu, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi tentang proklamasi? Sepertinya sampai di sini video pembelajaran ibu kali ini. Ibu akan melanjutkannya di pembelajaran berikutnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, ketemu lagi sama ibu dalam video selanjutnya, yaitu video pembelajaran matematika operasi hitung bilangan bulan perkalian. Sebelumnya kita udah belajar mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat ada bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Pada video sebelumnya kita udah dapat melihat yaitu operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan, dan pengurangan. Sekarang kita masuki lagi yaitu operasi hitung bilangan bulat perkalian. Dalam operasi hitung bilangan bulat perkalian ada 4 syaratnya. Syarat yang pertama, apabila bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif, maka menghasilkan bilangan bulat positif. Contohnya, 2 dikali 3
Karena 2 dan 3 merupakan bilangan positif, maka dia menghasilkan penilai yaitu bilangan positif 6. Di dalam positif 6, angka positifnya kita abaikan, tidak perlu kita buat. Yang kedua, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif menghasilkan nilai negatif. Contohnya, negatif 2 dikali 3, maka dia akan menghasilkan nilai negatif, yaitu negatif 6. Syarat yang ketiga, bilangan bernilai positif dikalikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan nilai negatif. Contohnya, 2 dikali negatif 3 akan menghasilkan nilai negatif 6. Untuk syarat yang keempat dalam operasi hitung perkalian, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan nilai positif. Contohnya, negatif 2 dikali negatif 3 akan menghasilkan nilai positif 6. Jadi syarat 4 itu harus kita ketahui supaya kita dapat mengerjakan operasi hitung perkalian pada bilangan bulat. Baiklah anak-anak ibu, demikian tadi video kita pada kali ini. Semoga video yang ibu buat bermanfaat untuk anak-anak ibu semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.